Mental baja, rahasia stoik tahan banting di tengah orang toksik. Berapa lama lagi kamu akan menyalahkan orang lain untuk luka yang kamu sendiri biarkan terbuka? Berapa lama lagi kamu akan terus bilang, "Aku rusak karena mereka"? Padahal, kenyataannya, yang kamu butuhkan bukan permintaan maaf, tapi kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri saat dunia tidak pernah minta maaf. Hari ini, kita tidak akan membahas cara menghadapi orang toksik dengan kalimat manis atau afirmasi palsu. Karena dunia nyata tidak berubah hanya karena kamu bilang, "Aku lelah." Hari ini kita bahas hal yang lebih penting. Kenapa kamu terus goyah? Dan bagaimana stoikisme bisa bikin kamu tahan banting tanpa kehilangan akal sehat? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan menemukan satu kunci stoik yang bisa membungkam pengaruh orang toksik tanpa harus berteriak. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena di sini, kamu akan temukan bukan sekadar motivasi instan, tapi cara berpikir yang membentuk dirimu dari dalam. Cara hidup yang bisa kamu bawa bukan cuma hari ini, tapi seumur hidup. Poin 1. Masalahnya bukan mereka, tapi reaksimu. Mari kita mulai dari satu kebenaran pahit yang sering ditolak banyak orang. Orang toksik tidak akan pernah benar-benar hilang dari hidupmu. Mereka hanya berganti wajah, berganti tempat, berganti peran. Di kantor, mereka ada dalam bentuk rekan kerja yang suka menjatuhkan. Di media sosial, mereka berselimut komentar sinis dan sarkasme halus. Dan kadang, mereka ada di lingkaran yang paling kamu percaya. Tapi pertanyaan besarnya bukan, kenapa mereka begitu? Pertanyaannya adalah, kenapa kamu selalu jadi korbannya? Apa karena kamu terlalu baik, terlalu tulus, terlalu sensitif? Atau mungkin, karena kamu terlalu sering menyerahkan kendali emosimu ke tangan orang lain? Kamu mungkin merasa diperlakukan tidak adil, dikritik tanpa alasan, diabaikan ketika butuh, dijatuhkan padahal sudah berusaha. Tapi tunggu dulu. Apa kamu pikir kamu satu-satunya? Faktanya, setiap orang yang memilih untuk tumbuh akan selalu menghadapi tekanan. Karena orang yang stagnan tidak suka melihat orang lain berubah. Dan dunia tidak pernah memberikan jalan yang mulus bagi mereka yang ingin naik level. Jadi mungkin, masalahnya bukan pada mereka. Mungkin masalahnya adalah, kamu belum siap menghadapi ketidaknyamanan yang datang saat kamu mulai membangun versi dirimu yang lebih kuat. Dan selama kamu menunggu dunia menjadi lebih lembut, selama kamu berharap orang toksik berubah, selama kamu merasa perlu dipahami agar bisa tenang, kamu akan terus jadi target yang mudah. Stoikisme datang bukan untuk menenangkanmu, tapi untuk mengguncang kesadaranmu. Ia tidak bilang, "Tenang saja, semua akan baik-baik saja." Tidak, stoikisme berkata, berhentilah berharap dunia berubah, tapi ubah dirimu dulu. Karena satu-satunya yang bisa kamu kendalikan adalah responsmu. Bukan perilaku orang lain, bukan ucapan mereka, bukan sikap mereka yang kasar, tapi apa yang kamu pilih untuk rasakan dan lakukan setelah itu. Disitulah mental bajamu ditempa. Bukan saat dunia tenang, tapi justru saat dunia mulai mengguncang. Dan yang membedakan mereka yang tumbuh dan mereka yang tumbang, bukan seberapa banyak orang toksik dalam hidup mereka, tapi seberapa dalam mereka menguasai reaksi mereka sendiri. Poin 2. Luka yang dipelihara akan menjadi identitas palsu. Kamu tahu kenapa orang toksik bisa begitu mengganggu hidupmu? Karena tanpa sadar, kamu membiarkan dirimu terikat pada narasi bahwa kamu korban. Dan itu bukan cuma soal kejadian, tapi soal cerita yang kamu ulang terus di kepalamu, tentang siapa yang menyakiti, kapan mereka melakukannya, dan bagaimana itu semua membuat hidupmu berantakan. Itu sebabnya, semakin kamu terikat pada luka itu, semakin kamu mulai hidup dari satu prinsip tak tertulis. Aku berhak terluka, jadi aku tidak perlu berubah. Dan selama kamu merasa sebagai korban, kamu akan terus mencari musuh baru, bukan solusi baru. Terjebak dalam siklus tak terlihat, di mana kamu menunggu orang lain berubah supaya kamu bisa merasa damai.
Tapi damai seperti itu, rapuh, karena kamu meletakkannya di luar dirimu. Stoikisme datang bukan untuk membuatmu kebal rasa, bukan untuk menjadikanmu dingin, tapi untuk membuka matamu, bahwa banyak dari penderitaanmu bukan berasal dari orang lain, tapi dari penilaianmu sendiri terhadap mereka. Marcus Aurelius menulis dengan jernih, "Jika kamu merasa tersakiti oleh hal-hal dari luar, maka yang menyakitimu sebenarnya bukan mereka, tapi penilaianmu sendiri tentang mereka." Dan kalimat itu bukan sekadar kutipan filosofis, itu adalah kunci pembebasan. Kamu tidak bisa menghapus semua orang toksik, tapi kamu bisa berhenti menghidupi luka yang mereka tinggalkan. Karena luka itu bukan hanya kenangan, ia bisa berubah jadi identitas palsu yang menempel terus. Aku korban, aku rusak, aku tak layak dihormati, aku terlalu sensitif untuk dunia ini. Semakin lama kamu mengulang itu, semakin kamu menjadikan luka sebagai jati diri. Dan begitu luka menjadi identitas, kamu akan mulai menolak semua bentuk penyembuhan. Kenapa? Karena jika lukamu sembuh, kamu kehilangan alasan untuk tidak bertumbuh. Dan kehilangan alasan itu lebih menakutkan daripada rasa sakit itu sendiri. Kamu mulai merasa aman dalam ketidakberdayaan. Kamu membangun rumah di atas trauma. Dan saat itu terjadi, kamu tidak butuh orang toksik untuk menyakitimu lagi. Kamu akan menyakiti dirimu sendiri dengan cara paling halus, membenarkan stagnasi. Disinilah stoikisme berdiri tegak dan berkata, "Berhenti. Lihat dirimu. Apa kamu ingin hidup sebagai luka? Atau sebagai pribadi yang melampauinya?" Luka boleh singgah, tapi jangan biarkan dia mendikte siapa kamu. Karena selama kamu hidup dari luka, kamu akan jadi bayangan dari dirimu yang seharusnya. Poin 3. Prinsip kunci. Kontrol diri adalah benteng terkuat. Stoikisme bukan sekadar gaya hidup. Ini strategi bertahan. Bukan untuk jadi manusia dingin tanpa emosi, tapi untuk jadi manusia yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Karena dunia ini tidak akan pernah kekurangan orang yang memprovokasi. Tidak akan pernah kekurangan komentar sinis, wajah meremehkan, dan kata-kata yang menusuk harga diri. Dan ketika kamu mengeluh soal orang toksik, stoikisme tidak akan memelukmu sambil berkata, "Iya, mereka keterlaluan." Tidak, filosofi ini tidak akan memihakmu. Ia akan menatap matamu dan berkata tegas, "Kamu tidak bisa membuat orang lain berubah, tapi kamu bisa belajar menjadi orang yang tidak mudah goyah." Itu bukan kalimat manis. Itu tantangan. Tantangan untuk berhenti menuntut dunia berubah lebih lembut dan mulai melatih dirimu agar lebih kuat. Bayangkan ini. Seseorang datang dan menghina kamu di depan umum. Nada bicaranya tinggi. Kata-katanya penuh ejekan. Semua orang memperhatikan. Dan kamu diam. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah menang lebih dulu. Karena kamu tahu, begitu kamu kehilangan kontrol atas dirimu, kamu sudah memberinya kemenangan. Dan kemenangan semacam itu bukan milik dia. Itu kekalahanmu sendiri. Kontrol diri adalah pertahanan yang tidak bisa ditembus dari luar. Karena itu bukan tentang menahan diri demi gengsi, tapi tentang memilih untuk tidak diatur oleh energi buruk orang lain. Kebanyakan orang berpikir bahwa jadi kuat itu artinya membalas, membuktikan, mengalahkan. Tapi di stoikisme, kekuatan justru terletak di titik di mana kamu tidak butuh validasi dari reaksi. Seneca pernah berkata, "Tidak ada orang yang benar-benar bebas jika dia belum menguasai dirinya sendiri." Dan kamu mungkin merasa, "Tapi kalau aku diam, dia bakal mengira aku lemah." Biarkan dia salah menilai. Karena kalau kamu hidup dari asumsi orang toksik, maka kamu sedang menyerahkan kemudi hidupmu ke tangan yang salah. Reaksimu adalah kemudi itu. Dan kamu bisa memilih untuk diam dengan bermartabat. Bukan pasif, tapi sadar. Sadar bahwa kamu tidak akan menukar ketenangan batin demi kemenangan kecil yang tidak penting. Sadar bahwa membuktikan diri ke orang yang tidak pernah berniat menghargaimu
adalah bentuk pemborosan paling menyedihkan. Kontrol diri bukan sekadar menahan amarah. Itu seni memilah mana yang layak mendapat energimu dan mana yang hanya layak kamu lewati. Dan ketika kamu sudah sampai pada tahap itu, di mana kamu tidak lagi terpicu oleh hinaan, tidak terseret oleh drama, dan tidak tertarik membalas serangan, disitulah kamu tahu, mental bajamu mulai terbentuk. Itulah kekuatan stoik sejati. Bukan otot, bukan sorotan, tapi keteguhan yang tenang. Di tengah dunia yang bising dan menuntut reaksi cepat. Poin 4. Ketenangan yang menakutkan. Senjata rahasia. Orang toksik tidak takut pada kemarahanmu. Mereka malah menikmatinya. Karena itu artinya mereka berhasil memancingmu. Mereka tahu bahwa dengan satu kata kasar atau sindiran tajam, mereka bisa membuatmu melompat, terjebak dalam permainan yang sudah mereka atur. Bahkan lebih dari itu, mereka bangga bisa membuatmu kehilangan kontrol. Karena dengan begitu, mereka mendapatkan dua hal. 1. Kemenangan kecil atas emosi kamu. Kedua, penyimpangan dari tujuanmu. Tapi, ketahuilah, yang paling mereka takutkan adalah ketenanganmu. Bukan sekadar diam, tapi ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu. Yang bahkan dalam situasi penuh amarah dan kebencian, kamu tetap bisa berdiri dengan kepala tegak, tanpa menyentuh debu yang mereka lemparkan padamu. Bayangkan, bagaimana mereka akan merespon jika kamu tidak terprovokasi? Bagaimana jika mereka berteriak, tapi kamu hanya melihat dan berkata dalam hati, "Ini bukan urusanku." Apa yang mereka bisa lakukan jika kamu tidak mengizinkan mereka mengendalikan emosi dan keputusanmu? Kamu tidak membalas. Kamu tidak meledak. Kamu hanya melihat, lalu memilih untuk tidak menyerahkan ketenanganmu kepada orang yang bahkan tidak menghargaimu. Itulah yang membuat ketenanganmu terlihat menakutkan. Karena kamu tidak terguncang oleh dunia luar. Kamu tetap teguh dalam dirimu. Tidak tergoda untuk masuk ke dalam permainan mereka. Ketenangan ini bukan tentang menjadi pasif atau acuh tak acuh. Ini adalah kekuatan yang aktif, kekuatan untuk memilih untuk tetap tenang, tidak peduli apa yang terjadi di luar sana. Dan stoikisme mengajarkan kita bahwa ada kekuatan besar dalam tidak memberikan reaksi emosional pada setiap peristiwa yang datang menghampiri. Seneca pernah mengatakan, obat terbaik untuk kemarahan adalah menunda reaksi kita. Karena saat kamu menunda reaksi, kamu memberi dirimu waktu untuk berpikir. Kamu memberi ruang untuk merespon, bukan hanya bereaksi. Kamu memberi kesempatan untuk memilih apakah kamu ingin terjebak dalam perasaan mereka, atau kamu ingin tetap berpegang pada ketenanganmu. Inilah senjata rahasia stoik. Kamu boleh merasakan apapun. Kamu boleh merasa marah, kecewa, bahkan terluka. Tapi kamu tidak harus menjadi apapun yang orang lain lemparkan padamu. Kamu tidak harus membiarkan perasaan mereka mendefinisikan siapa kamu. Dengan ketenangan ini, kamu tidak hanya melindungi dirimu, tetapi kamu juga membuktikan satu hal yang jauh lebih kuat dari segala kata-kata. Kamu tidak bisa digoyahkan oleh dunia yang tidak tahu bagaimana menghargai kedamaianmu. Ketenanganmu menjadi perisai yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Dan yang lebih penting, dengan ketenangan itu kamu membuktikan bahwa tidak ada yang lebih mengerikan bagi orang toksik daripada seseorang yang tidak bisa mereka guncang. Ketenangan yang tidak bisa mereka ganggu, itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Poin 5. Apakah kamu sebenarnya juga toksik? Kita sering terlalu sibuk menunjuk keluar, sampai lupa bahwa kadang racun yang paling dekat bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari diri sendiri. Kamu menyebut seseorang toksik karena mereka sering menyindir. Tapi kamu sendiri, seberapa sering kamu menyindir balik dengan cara yang lebih halus? Kamu bilang orang itu suka meremehkan. Tapi bukankah kamu juga pernah menganggap orang lain bodoh hanya karena mereka berbeda pandangan? Ini bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk menyadarkan bahwa dalam setiap hubungan yang terasa melelahkan, selalu ada dua pihak yang memberi energi.
baik yang positif maupun yang negatif. Stoikisme mengajarkan, jangan terburu-buru memberi label pada orang lain sebelum kamu berani menguliti egomu sendiri. Mungkin kamu memang sering disakiti, tapi kalau kamu terus-menerus menyimpan luka itu dan memakainya sebagai lencana, kamu perlahan akan berubah dari korban menjadi pelaku. Karena luka yang tidak disembuhkan akan mencari tempat untuk dilampiaskan. Dan biasanya, pelampiasannya bukan ke pelaku yang sebenarnya, tapi ke orang-orang terdekat yang sebenarnya tidak bersalah. Jadi sebelum kamu berkata, "Dia toksik, aku nggak tahan," tanya dulu, apakah aku sedang membawa luka lama ke medan yang baru? Apakah aku sedang mengulang pola yang sebetulnya bisa kuhentikan kalau aku lebih jujur pada diriku sendiri? Orang bijak tidak membiarkan dirinya menjadi korban selamanya. Karena mereka tahu, terlalu lama merasa sebagai korban akan membuatmu merasa pantas menyakiti orang lain dengan alasan, "Aku pernah disakiti juga." Dan itu adalah racun. Racun yang seringkali tidak kamu sadari berasal dari dirimu sendiri. Poin 6. Apa yang terjadi jika kamu tidak belajar mengendalikan diri? Poin 6. Apa yang terjadi jika kamu tidak belajar mengendalikan diri? Sekarang, mari kita bahas sisi lainnya yang jarang dibicarakan secara jujur. Apa yang terjadi kalau kamu tidak belajar mengendalikan dirimu sendiri? Kamu mungkin merasa menang ketika bisa membalas ucapan orang toksik. Kamu mungkin merasa lega saat emosimu tumpah. Tapi kemenangan itu semu. Karena setelah itu, yang tertinggal hanya penyesalan dan relasi yang rusak. Kalau kamu tidak belajar menahan reaksi, kamu akan jadi orang yang selalu tergantung pada suasana sekitar. Saat orang bersikap baik, kamu bahagia. Saat orang bersikap buruk, kamu hancur. Itu bukan kebebasan. Itu ketergantungan, dan itu bentuk kelemahan. Bayangkan hidup seperti itu. Setiap hari kamu bangun, bukan dengan arah yang jelas, tapi hanya bereaksi terhadap siapapun yang kebetulan menekan tombol emosimu. Lama-lama, kamu tidak tahu lagi siapa dirimu, karena seluruh isi kepalamu hanya berisi respon atas sikap orang lain. Kamu kehilangan kendali, dan pelan-pelan, kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Stoikisme datang bukan untuk menjadikanmu robot, tapi untuk menjadikanmu manusia yang sadar. Yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Yang tahu kapan harus tegas, dan kapan harus melepaskan. Kalau kamu tidak belajar kendali diri, kamu akan terus terjebak dalam siklus lama. Marah, meledak, menyesal, lalu mengulangi lagi besok harinya. Dan hidup seperti itu. Melelahkan. Bukan karena orang toksiknya terlalu banyak, tapi karena kamu belum selesai berdamai dengan pusat kendalimu sendiri. Poin 7. Latihan mental baja ala stoik. Mental baja tidak dibentuk dalam sehari. Ia dibentuk dalam diam, dalam kegagalan, dalam momen-momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak dikendalikan oleh kekacauan sekitar. Berikut ini beberapa latihan sederhana tapi sangat kuat. Jika kamu tekuni. 1. Kenali reaksi awalmu, tapi jangan langsung percaya padanya. Ketika seseorang menyakitimu, menyinggungmu, atau meremehkanmu, akan muncul ledakan emosi, marah, kecewa, ingin membalas. Itu wajar. Itu manusiawi. Tapi Stoik mengajarkan satu prinsip penting. Emosi pertama bukan kebenaran. Itu hanya sinyal, bukan keputusan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Artinya, kamu boleh merasakan. Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan berdasarkan rasa itu. Tahan dulu, bernapas, diam sejenak. Karena kekuatan mental bukan berarti tidak merasa, tapi mampu memilih bagaimana kamu merespons perasaan itu. 2. Jaga dialog internalmu. Apa yang kamu katakan ke dirimu sendiri setiap hari jauh lebih mempengaruhi hidupmu daripada apapun yang dikatakan orang lain. Kalimat seperti, "Aku disakiti,"
"Aku gagal. Mereka nggak adil." Adalah jerat halus yang membuatmu terus merasa kecil dan terus menggantungkan harga dirimu pada tindakan orang lain. Ubah cara berbicara pada diri sendiri. Ganti "aku disakiti" dengan "aku sedang diuji." Ganti "mereka jahat" dengan "mereka menunjukkan siapa diri mereka." Tugas saya hanya menjaga siapa saya. Dialog internal yang sehat bukan berarti kamu menyangkal kenyataan, tapi kamu memilih untuk menyaring kenyataan agar tidak menghancurkanmu. 3. Jangan biarkan orang toksik menyewa ruang di kepalamu. Gratis, bayangkan otakmu seperti rumah. Setiap kali kamu memikirkan orang toksik, mengulang-ulang ucapannya, dan merasa kesal karena sikapnya, kamu sedang memberi mereka ruang tinggal di kepalamu. Gratis, tanpa batas waktu. Dan kamu tahu yang lebih buruk? Mereka tidak peduli. Kamu yang tersiksa, bukan mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah hak yang harus kamu jaga, bukan hadiah yang kamu berikan pada sembarang orang. Latih dirimu untuk berkata, "Ini pikiranku, dan tidak semua orang berhak tinggal di sini." Berhenti mengulang dialog yang menyakitkan. Berhenti memutar kembali adegan pertengkaran. Kamu tidak bisa membangun masa depan yang tenang dengan terus menonton ulang masa lalu yang penuh racun. 4. Jadikan kritik sebagai bahan bakar, bukan luka. Kritik itu pedih, iya, tapi belum tentu salah. Stoik tidak mengajarkan untuk menolak semua kritik. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan untuk menyaring. Kalau memang ada benarnya, ambil. Kalau tidak, buang. Tapi jangan simpan dendam. Seneca bilang, "Yang menderita bukan yang kekurangan, tapi yang terus merasa kurang." Hal yang sama berlaku pada harga diri. Yang lemah bukan yang dikritik, tapi yang terus merasa harus disukai semua orang. Jadi, belajarlah menerima kritik sebagai bahan bakar penguatan karakter, bukan sebagai luka yang terus kamu garuk sampai berdarah. Karena orang yang punya mental baja bukanlah orang yang tidak pernah disakiti, melainkan orang yang tahu apa yang pantas ia simpan dan apa yang layak dilepas. 4 latihan ini tidak akan membuatmu langsung tahan banting dalam semalam. Tapi jika kamu lakukan terus, pelan-pelan, kamu akan mulai merasakan ketenanganmu tidak bisa lagi dicuri, responsmu tidak lagi mudah dipicu, dan kamu akan melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, karena kamu sudah tidak lagi sibuk melindungi egomu. Inilah latihan mental baja yang sesungguhnya. Bukan dengan menggertak orang lain, tapi dengan memenangkan pertarungan di dalam dirimu sendiri setiap hari. Ingat, mental baja tidak lahir dari amarah yang ditekan. Ia tumbuh dari pilihan yang sadar untuk tidak lagi hidup sebagai budak reaksi. Kamu tidak menjadi kuat karena tidak pernah disakiti. Kamu menjadi kuat karena memilih untuk tidak mendefinisikan hidupmu dari siapa yang menyakitimu. Dan itu bukan hal kecil, karena kenyataannya, dunia tidak akan berhenti menantangmu. Akan selalu ada orang yang menguji batas sabarmu, meragukan niat baikmu, dan menertawakan ketulusanmu. Akan selalu ada komentar sinis, tatapan meremehkan, atau perilaku yang membuatmu bertanya, kenapa mereka seperti itu? Tapi di titik inilah stoikisme bersinar, bukan dengan membuatmu menjadi kebal, tapi dengan mengingatkanmu bahwa kamu punya pilihan untuk tidak menyerahkan hidupmu pada ketidakwarasan orang lain. Ketika kamu mulai belajar menahan impuls untuk membalas, ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak ingin mengerti, dan ketika kamu menjaga ketenanganmu di tengah keributan dunia, disitulah kamu benar-benar bertransformasi. Kamu tidak lagi jadi korban. Kamu bukan lagi sosok yang reaktif. Kamu berubah menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Seseorang yang tahu nilai dirinya dan tidak meletakkannya di tangan sembarang orang. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari satu hal yang luar biasa. Orang toksik tidak akan berhenti datang. Tapi kamu tidak lagi menyambut mereka dengan luka terbuka. Kamu menyambut mereka dengan tatapan tenang, yang membuat mereka ragu untuk melanjutkan serangan. Karena yang mereka cari adalah perlawanan, tapi yang mereka temui adalah keheningan. Dan di sanalah kekalahan mereka dimulai.
Kalau video ini membuat kamu berpikir lebih dalam, membuatmu berhenti sejenak dan menilai ulang siapa yang benar-benar memegang kendali dalam hidupmu, maka klik subscribe sekarang. Bukan karena saya ingin angka, tapi karena kamu butuh ruang yang mengingatkanmu bahwa kekuatan sejati bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tenang di tengah kekacauan. Dunia akan terus berubah. Orang-orang akan terus menguji. Tapi kamu bisa belajar menjadi seseorang yang tak lagi jatuh karena gangguan kecil. Bukan karena kamu membentengi hatimu, tapi karena kamu membangun pondasi yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling tidak bisa disentuh, karena ia datang dari dalam.